Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa diperkirakan pada 1200-an, persisnya 1258 Masehi, Daulah Abbasiyah itu sudah jatuh karena serangan bangsa Mongol. Sehingga pasca jatuhnya Baghdad yang menyebabkan para ulama bergerak kemana-mana, migrasi ke berbagai lokasi, dunia Islam masuk ke dalam masa kemunduran, yaitu 1250 sampai 1500 Masehi adalah periode kemunduran dunia Islam, dan kemajuannya mulai bergerak pada zaman Turki Utsmani, yaitu sekitar 1500-an sampai 1800-an. Itu kerajaan Utsmani, Turki Utsmani bergerak di wilayah hampir seluruh dunia Islam dikuasai oleh Turki Utsmani. Bahkan kalau kita menuju Mekah, itu pengairan atau saluran air di Bukit Mina itu sisa-sisa dari peninggalan kerajaan Turki Utsmani ini. Bahkan Turki Utsmani, raja-rajanya sempat berkirim surat kepada raja-raja yang ada di Indonesia, termasuk kepada kerajaan Yogyakarta itu. Nah, tapi yang menarik, ketika Daulah Abbasiyah ini jatuh pada tahun 1258, rupanya persebaran para ulama akibat kejatuhan Daulah Abbasiyah ini menyebabkan Islam terbawa ke berbagai penjuru dunia. Dan kita mencatat pada abad ke-13, Islam sudah mulai masuk ke Nusantara, masuk ke Samudra Pasai, itu sudah masuk pada 1300-an. Wali Songo itu di Tanah Jawa mulai masuk pada tahun 1400-an, 1500-an. Jadi kalau mau diambil hikmahnya dari kekalahan umat Islam melawan bangsa Mongol, bahkan nanti kekalahan di dalam perang salib, para ulama bergerak ke berbagai negeri-negeri yang lain. Dampak positifnya adalah Islam kemudian bergerak ke berbagai negeri, salah satunya ke Indonesia, itu pada abad ke-13. Walaupun para ulama, para peneliti sebagian meragukan dan menyatakan sebenarnya Islam sudah masuk ke Nusantara tidak pada abad ke-13, tapi pada tahun-tahun atau abad-abad sebelumnya. Pendapat ini tentu saja agak sulit untuk diverifikasi. Ada yang menyatakan pada zaman Daulah Umayyah, Islam sudah masuk ke Indonesia. Tapi bukti-bukti kesejarahan yang ditulis oleh para sejarawan menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu baru pada abad ke-13. Imam Ghazali itu meninggalnya 1111. Ketika di Nusantara itu masih kuat kerajaan Hindu dan Buddha. Ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Sriwijaya. Nah, masuknya Islam pada abad ke-13 di dalam fase kejayaan raja-raja Hindu dan Buddha itu. Makanya menarik, dakwah yang dikembangkan oleh para ulama Nusantara saat itu adalah dakwah bil mau'izatil hasanah, bukan dengan perang. Kalau masuknya Islam ke negeri-negeri yang lain itu sering diakibatkan atau terjadi peperangan, maka masuknya Islam ke Nusantara itu tidak mengakibatkan atau tidak menimbulkan peperangan. Bahkan migrasi orang Hindu Buddha ke dalam Islam
itu tidak berakibat perang juga, karena para ulama-ulama kita yang sebagiannya dari Yaman, mungkin jejak-jejak dari pengusiran orang-orang ulama-ulama Islam di Baghdad itu akhirnya bergerak menuju Yaman, baru kemudian masuk ke Indonesia. Abad ke-13 sudah masuk Islam, tapi Turki Utsmani baru berdiri 1500-an, dan Turki Utsmani itu berakhir pada tahun 1924. Nah, di Indonesia menjelang 1924 itu sudah berdiri sejumlah organisasi-organisasi keislaman. Seperti Muhammadiyah misalnya sudah berdiri. Ada Sarekat Dagang Islam sudah berdiri. Jadi di Nusantara menjelang runtuhnya Turki Utsmani sudah maju berbagai macam jenis organisasi keislaman. Karena ulama-ulama yang ada sebelumnya, yaitu pada abad ke-18, 1700-an, itu sudah muncul ulama-ulama seperti Yusuf Al-Makassari. Nanti kemudian muncul ulama-ulama seperti Syekh Al-Minangkabawi, Abdus Samad Al-Palinbani, Nuruddin Ar-Raniri, Hamzah Fansuri misalnya, Syekh Abdul Karim, Nafis Al-Banjari. Itu semua abad ke-18, mau masuk ke abad 19 makin banyak lagi. Jadi kita ini sebenarnya pada abad-abad itu sudah mulai surplus para ulama-ulama besar. Memang sebagian ulama-ulama yang muncul di Nusantara ini masih menjadikan Hijaz sebagai pusat ilmu pengetahuan. Kita tidak menemukan bukti misalnya bahwa ulama-ulama Nusantara, kalau kita menyebut Nusantara jangan bayangkan Indonesia. Nusantara saat itu kita bayangkan karena ada kerajaan Malaka yang sekarang menjadi bagian dari Malaysia, itu adalah Nusantara juga. Jadi Nusantara zaman dulu itu meliputi Indonesia hari ini, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, mungkin juga Thailand Selatan. Kita sudah ada kontak ilmu pengetahuan dengan negara-negara di Timur Tengah. Makanya pada perkembangan berikutnya ada ulama seperti Syekh Mahfud At-Termasi yang memiliki kitab-kitab di bidang ilmu hadis. Beliau menulis kitab seperti Manhaj Dzawin Nazar di bidang ilmu mustalahul hadis. Tentu yang ulama sangat produktif adalah Syekh Nawawi Banten yang diperkirakan lahir 1815. Syekh Nawawi Banten karyanya cukup besar pengaruhnya di Indonesia. Kalau kita perhatikan ada sekitar 20-an kitab dari Syekh Nawawi Banten yang ditulis, yang diajarkan di pondok-pondok pesantren terutama di daerah Jawa dan Madura. Itu ulama yang cukup besar pengaruhnya di dalam kemajuan peradaban ilmu pengetahuan di Nusantara. Karena ulama-ulama yang sebelumnya tidak seproduktif Syekh Nawawi Banten. Habis itu Syekh Mahfud Termas. Tapi yang menarik di dalam periode abad ke-18 ini, sebenarnya abad 19 sudah, abad 19 ini, di Indonesia ada Syekh Nawawi Banten, ada Syekh Mahfud Termas, ada Kiai Khalil Bangkalan. Kalau kita bergerak menuju Mesir, kita akan tahu pada abad ke-19 itu ada yang disebut sebagai para pembaharu. Tokoh-tokohnya seperti Jamaluddin Al-Afghani misalnya, Muhammad Abduh, Rashid Ridha. Bahkan sebelumnya di daerah Syam sudah ada tokoh-tokoh seperti Ibnu Ashur yang memiliki karya cukup besar sekali. At-Tahrir wa Tanwir di bidang tafsir. Nah, yang belum disentuh oleh tangan sejarah adalah relasi ulama-ulama Nusantara bukan dengan Hijaz, tapi dengan Mesir. Apakah ada kontak pembaharuan di situ? Nah, nanti sebagian butir-butir yang tercantum di dalam buku sejarah ternyata
pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan itu sudah membaca atau membawa kemana-mana ketika naik kereta majalah Al-Urwatul Wuthqa yang dibikin oleh Jamaluddin Al-Afghani. Karena itu Muhammadiyah adalah menjadi sayap pembaruan pemikiran Islam sebagai kepanjangan tangan dari para pembaharu yang ada di daerah Mesir. Tapi Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tahun 1926, agak belakangan ketimbang Muhammadiyah, berpusat atau menggerakkan dakwahnya bukan pada pembaharuan pemikiran Islam, tapi lebih kepada bagaimana mengkonservasi pikiran-pikiran lama, pikiran-pikiran keislaman itu sehingga bisa diserap oleh umat Islam yang ada di Indonesia. Maka kemudian kita menyaksikan Nahdlatul Ulama, para kiai, para ulama banyak mendirikan pondok-pondok pesantren. Dan kita tahu pondok pesantren itu berdiri jauh sebelum Nahdlatul Ulama berdiri. Makanya ada pesantren-pesantren sangat tua yang berdiri pada abad ke-18 misalnya. Seperti pesantren Sidogiri Jawa Timur tuh, Pasuruan, berdiri 1700-an. Ada pesantren Buntet Cirebon berdiri tahun 1700-an. Begitu juga pesantren Babakan Cirebon itu berdiri 1700-an. Jadi dunia Islam termasuk Indonesia pada zaman Turki Utsmani itu sudah banyak mengembangkan ilmu pengetahuan. Sementara Turki Utsmani sendiri, agenda dari pemerintahan Turki Utsmani ini tidak terkonsentrasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, tapi justru kepada penataan organisasi pemerintahan, menata politiknya. Tapi daerah-daerah pinggirannya justru mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kita saksikan adalah seperti berdirinya pondok-pondok pesantren itu. Tapi pertanyaannya, karena pada tahun 1600-an, abad ke-16, VOC sudah masuk ke Indonesia, masuk ke Nusantara, maka kemudian pondok-pondok pesantren tidak bisa berdiri di kota. Akhirnya ilmu pengetahuan basisnya dari desa, terutama ilmu pengetahuan agama Islam. Ini berbeda dengan bentuk-bentuk pengembangan ilmu pengetahuan di daerah Persia, di daerah Andalus, di daerah Syam, dan di daerah Hijaz yang pusatnya adalah di kota. Karena faktor penjajahan kolonial inilah, maka kemudian pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islam tidak berlangsung di kota, tapi berlangsung di desa yang dibuktikan dengan berdirinya pondok-pondok pesantren mungkin diperkirakan sejak tahun 1700-an. Jadi pada abad ke-18 diperkirakan sudah masuk di situ pondok-pondok pesantren. Tapi kitab-kitab yang diajarkan memang sangat beragam, sekalipun saya tadi menegaskan masih banyak buku-buku yang ditulis oleh Syekh Nawawi itu perkembangan belakangan. Tapi kalau kita lihat referensi yang dipakai pada abad ke-18 itu pasti bukan buku dari Syekh Nawawi Banten, karena Syekh Nawawi Banten belum lahir. Pasti buku-buku yang ditulis oleh para ulama-ulama sebelumnya. Misalnya seperti buku-buku dari Al-Imam Al-Ghazali, bahkan ditemukan sebuah manuskrip di daerah Cirebon, karya dari Ibnu Arabi itu sudah masuk ke daerah Cirebon. Jadi kita dari sudut itu sangat kaya sekali terhadap sentra-sentra ilmu pengetahuan keagamaan. Tapi masuk ke abad 20, organisasi keislaman sudah mulai tumbuh besar, banyak sekali. Di satu sisi ada kebanggaan terhadap pengembangan ilmu pada tahun sebelumnya, tapi masuk abad ke-20 kita disibukkan dengan perang. Di mana-mana akhirnya pondok pesantren terlibat di dalam melawan kekuasaan, melawan penjajahan. Bahkan hampir dunia Islam
yang sebagian besarnya dijajah oleh negara-negara Eropa seperti Prancis, Inggris, dan Belanda itu sibuk kemudian melawan penjajah dari luar itu. Turki Utsmani mulai melemah, negara-negara Eropa merangsek masuk ke negeri-negeri Muslim ini, maka kemudian mereka sibuk melakukan perlawanan. Akhirnya dimenangkan oleh orang-orang pribumi sendiri, tapi konsekuensi yang kita hadapi yang disebut dengan khilafah itu akhirnya tumbang. Khilafah Islamiyah itu berakhir pada tahun 1924 dengan bubarnya Turki Utsmani, dan dunia Islam kemudian berdiri dengan kotak-kotak yang disebut dengan negara bangsa. Maka ada kerajaan Arab Saudi, Mesir berdiri sendiri, negara-negara di Afrika Utara itu menjadi terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Begitu juga negeri Syam terpecah-pecah menjadi beberapa negara, termasuk saya kira juga adalah di perairan Nusantara. Ada Mindanao, karena mestinya kalau dari tradisi kebiasaannya masuk ke Indonesia, tapi oleh karena daerah-daerah itu dipecah-pecah berdasarkan siapa yang menjajahnya, maka kemudian negeri-negeri ini terbelah-belah berdasarkan ikatan yang disebut dengan negara bangsa. Sejak itulah sejumlah negara dinyatakan merdeka, ada yang melawan pada penjajah, ada yang merupakan pemberian dari penjajah. Nah, Indonesia ini kemerdekaannya bukan karena dikasih, tapi karena melawan terhadap penjajah. Selesai masa penjajahan itu, 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya, berdiri partai-partai politik termasuk partai politik Islam, tapi para ulama mulai konsentrasi lagi untuk menjadikan pondok pesantren sebagai sentra-sentra keilmuan. Maka dikirim lagi ulama-ulama dari tanah air ini menuju Indonesia, menuju negeri-negeri yang ada di Timur Tengah. Makanya ada yang dikirim ke Mesir, ada yang dikirim ke Saudi Arabia, ada yang dikirim ke Persia, dan begitu seterusnya. Masuk ke dalam orde baru, orde reformasi. Sekarang kita memiliki para pelajar Islam yang belajar Islam di negeri-negeri lain, tidak lagi beda dengan sebelumnya, tidak lagi menjadikan Timur Tengah sebagai tempat mencari ilmu pengetahuan. Masuk ke dalam orde-orde berikutnya ini, gelombangnya juga bergerak menuju barat. Ada yang ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ke Jepang, ke Cina. Di samping sebagian juga ada yang belajar menuju Arab Saudi, Mesir, Maroko, Tunis, Aljazair, Sudan, dan seterusnya. Bisa kita bayangkan kalau setiap tahun ada ribuan para pelajar Islam yang pulang dari barat dan timur menuju Indonesia, apa yang akan terjadi di Indonesia? Itulah yang kita perhatikan pentingnya membangun nasionalisme, cinta tanah air. Yang belajar dari Timur Tengah itu yang dibawa adalah ilmunya, bukan tradisinya. Karena kita punya tradisi sendiri di Indonesia. Kalau seluruh yang dari luar dibawa ke sini, maka yang akan terjadi adalah benturan sesama anak bangsa. Kita beruntung punya ulama-ulama besar yang bisa mendirikan negara Indonesia ini, sekalipun bukan negara Islam, tapi dasarnya adalah Pancasila. Dan kalau kita lihat Pancasila, tidak kita temukan satu sila pun di dalam Pancasila yang bertentangan dengan Islam. Bahkan Pancasila itu sesuai dengan Islam. Kalau lebih jauh lagi, Pancasila itu adalah Islam itu sendiri. Kenapa begitu? Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ejawantah dari Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab, pentingnya memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Bukankah itu adalah isi dari pidato Nabi pada Haji Wada di Bukit Arafah,
Nabi bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radhakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Jauh sebelum negara-negara barat bicara mengenai hak asasi manusia, Nabi sudah berbicara pentingnya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Tidak boleh ada darah yang tumpah dengan alasan apapun. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, sekalipun kita ini mayoritas, tapi kita bersedia untuk hidup bersama dengan umat yang lain. Di Indonesia ditakdirkan oleh Allah untuk ada agama Hindu dan Buddha yang sudah lebih awal hidup di Indonesia. Ada Kristen, ada Protestan, belum lagi agama-agama lokal yang tumbuh di Indonesia. Itu semua diikat dengan argumen persatuan Indonesia. Apakah nasionalisme itu tidak punya argumen teologis? Sebenarnya ada. Ketika Rasulullah itu pulang dari luar kota, begitu melihat bukit-bukit di Madinah, karena kota Madinah itu salah satu cirinya adalah dikelilingi oleh bukit-bukit kecil. Itu dulu adalah gunung-gunung yang aktif, kemudian mereda sehingga tidak aktif lagi. Begitu melihat bukit Madinah, Nabi itu segera mempercepat jalannya. Karena kata Nabi, "Ya Allah, tumbuhkanlah kecintaanku pada Madinah sebagaimana Madinah mencintaiku." Itu doa Nabi. Bahkan kata Nabi, "Allahumma barik fi muddiha." Ya Allah, berkati setiap takaran-takaran orang-orang yang berjual beli di pasar-pasar itu. Itu bentuk kecintaan Nabi kepada kota Madinah. Jadi kalau kita mendoakan Indonesia, itu sangat hadithi sesuai dengan hadis Nabi. Sila yang keempat adalah musyawarah. Musyawarah itu jantung dari kehidupan kita bermasyarakat. Wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Perintah untuk bermusyawarah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukankah keadilan itu juga perintah dari Al-Quran, perintah dari hadis Nabi? Bahkan kalau kita perhatikan, hingga pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45, sebagiannya merupakan cerminan dari hadis Nabi. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 1500 tahun yang lalu baginda Nabi sudah bersabda, "An-nasu syuraka'u fi thalath." Manusia bersekutu pada 3 hal. Fil ma'i pada sumber daya air, wan nari pada energi, wal kala'i padang rumput. Karena itu air seharusnya tidak diswastanisasi, itu menjadi milik daripada publik. Itu sangat sesuai dengan hadis. Energi juga begitu, harus dimiliki oleh negara untuk dipergunakan buat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Memang Indonesia bukan negara Islam, tapi terlampau banyak nilai-nilai di dalam dasar negara kita, di dalam konstitusi negara kita yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam. Dan memang tidak bertentangan juga dengan syariat Islam. Karena itu negara bangsa ini memang tidak ada dalilnya di dalam Quran dan hadis. Tidak adanya dalil untuk mendirikan negara bangsa itu menyebabkan negara bangsa ini bersifat syar'i. Itu bedanya antara bidang muamalah dengan bidang ibadah. Kalau di bidang ibadah adanya dalil itu menjadi penting. Kalau di bidang muamalah, di bidang politik, tidak ada dalil yang melarang, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah syar'i. Ini yang saya kira bisa saya sampaikan pada materi sejarah peradaban Islam yang kedua yang membentang
sejak terjadinya disintegrasi politik pada tahun 1258 masuk kepada kerajaan atau Turki Utsmani dan kaitannya dengan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia hingga di dalam era Orde Reformasi ini. Negara bangsa memang tidak ada dalilnya di dalam Quran dan hadis, tapi tidak ada dalil itu menunjukkan bahwa negara bangsa itu adalah syar'i. Demikian kita mendiskusikan materi ini secara lebih dalam. Mudah-mudahan ada guna, ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.